wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, mau tahu nggak ada apa Ibu datang pagi-pagi hari ini dan kita akan melaksanakan apa teman-teman? Mau Tidak tahu, Bu. dong. Baik, hari ini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal yang dimana temanya yaitu menumbuhkan kemandirian dan juga sikap positif siswa SMK dalam menghadapi dunia kerja dan juga usaha. Bisa dipahami teman-teman ya judulnya? Bisa lihat jelas? Jelas. Nah, baik teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama Ibu Asyifa Putra Manazila, biasa dipanggil dengan Ibu Syifa. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, karena Ibu juga belum terlalu menghafal kalian semua, bisa untuk memperkenalkan dirinya masing-masing ya. Dimulai dari siapa dulu yang mau? Saya Bu, saya. Iya. Oke, Boleh. semuanya teman-teman semuanya perkenalkan, saya Ahmad Ibnu Afan, biasa dipanggil Al. Nah, Mas Al, oke. ya. Baik, untuk hobinya apa nih Mas Al? Oh, hobi saya memancing Bu, biasanya suka mancing di Danau Nesa. Hobinya memancing, Iya. bisa ditanya ingin jadi apa? Jadi, Iya, kalau mancing atau apa? enggak. Kalau cita-cita saya jadi dokter. Oke, Iya. baik, nyambung ya. Mungkin dokter ikan. Tidak masalah. Oke, selanjutnya Mbak siapa? Nama saya Kristiani, ini biasanya dipanggil Lilis Ibu. Oke, hobinya apa Mbak Rilis? Isinya membaca. Hobinya membaca. Ini cerita. Cita-cita jadi apa ya? Guru. Jadi guru. Satunya lagi Namaku Widodari Anissa, biasa dipanggil Anis. Mbak Anis. Ya, ceritanya apa Mbak Anis? Koki Ibu. Ya, hobinya masak. Iya. Oke. Baik teman-teman, karena kita semua sudah memperkenalkan diri dan juga saling mengenal. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya dengan harapan bimbingan klasikal kali ini dapat berjalan dengan lancar, secara Amin. maksimal dan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik, bisa dipimpin salah satu siapa yang mau memimpin doa? Saya Ibu. Boleh. Mbak Riris ya tadi? Ya. Boleh Mbak Riris. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa untuk keyakinan masing-masing kepada yang lain. Berdoa dan kasih. Masih semangat teman-teman semua? Semangat Masih, Bu. Oke, masih semangat. Nanti kalau nggak semangat bilang ya, tak kasih ice breaking. Oke. Ya. Oke. Kita langsung masuk ke materinya. Oh iya teman-teman, karena kebetulan matkul saya hari ini bimbingan klasikal ini hanya ada dalam waktu kurang lebih 30 menit ya. Sehingga kita akan buat waktu ini secara efisien dan juga supaya juga bisa lebih maksimal. Teman-teman saya harapkan bisa mendengarkan secara baik dan benar. Bisa dipahami ya? Oke. Bisa dibaca judulnya sekali lagi. Mbak siapa ya? Mbak Anis deh. Menumbuhkan kemandirian dan sikap positif siswa SMK dalam menghadapi dunia kerja dan usaha. Oke, menumbuhkan kemandirian dan juga sikap positif siswa SMK dalam menghadapi dunia kerja dan usaha. Ada yang tahu nggak kira-kira membahas tentang apa kira-kira? Kalau dari judulnya aja nih, sebab utamanya apa sih kira-kira yang akan kita bahas? Strategi kewirausahaan Bu. Iya, strategi itu boleh. Apa lagi? Belajar. Terus dari judulnya nih, kira-kira apa sumber pertamanya? Udah terpampang jelas loh di sini. Iya, mandiri. Mandiri, oke, langsung kita lanjut ya. Nah, kemandirian dalam dunia kerja dan usaha adalah kemampuan seseorang untuk bekerja dan mengambil keputusan secara mandiri, bertanggung jawab, serta memiliki inisiatif tanpa harus bergantung pada orang lain. Dalam konteks siswa SMK, kemandirian ini mencakup kesiapan mereka untuk bekerja secara profesional atau merintis usaha sendiri setelah lulus sekolah. Nah, kira-kira teman-teman di sini semua ada tujuan nggak? Udah ada tujuan nggak sih untuk kedepannya nih? Kira-kira mau ngambil apa setelah kita lulus SMK ini mau apa? Bisa dari Mas Al dulu? Ya, untuk cita-cita saya kan tadi dokter ya Bu. Iya, dokter. Maksudnya saya akan mencoba Agak dulu. make sense ya sama ini, sama jurusan kalian dan juga ini SMK, ceritanya dokter. Iya, bisa saja Ibu. Iya, Kalau bisa. kita mau usaha. Semangat ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Yang penting ada usaha, yang penting ada niat ya. Betul. Oke, boleh. Dan juga Mbak Riris. Kalau saya ya pastinya kuliah dulu, bukan cita-citanya jadi dokter. Iya, bener
bener banget Mbak Riris pengen jadi guru. Apa ya yang memotivasi Mbak Riris untuk menjadi seorang guru apa? Dari lingkup lingkungan kah atau apa? Dari keluarga. Dari keluarga. Ada yang kan pendidikan. Oh, kebanyakan pendidikan. Bagus bagus. Yang terakhir? Kalau aku mungkin les masak ibu atau ikut master chef. Nah, Iya, nyambung banget ya. Bener bagus sesuai profesi kalian, jurusan kalian. Oke, selanjutnya ya, ciri-ciri individu yang mandiri dalam dunia kerja dan usaha. Nah, yang pertama adalah mampu mengatasi tantangan tanpa bergantung pada orang lain. Yang dimana kalian mampu mengatasi, nggak memberikan apa yang udah harus kalian kerjakan pada orang lain, nggak membebankan orang lain atas apa yang harus kalian kerjakan sendiri. Yang kedua adalah memiliki rasa percaya diri dalam mengambil keputusan, nggak ragu, nggak gampang terpengaruh sama temannya. Misal kalian milih nih, aku enaknya ngambil jurusan ini ya, ini bagus nggak sih? Minta pendapat teman. Terus temannya bilang, nggak, itu nggak cocok sama kamu, dan kalian langsung berpindah ke jurusan lain. Itu udah menunjukkan bahwa kalian nggak ada rasa percaya diri, nggak ada rasa yakin pada kemampuan kalian sendiri ya. Yang ketiga adalah mampu mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan atau usaha. Kira-kira apa nih? Gimana caranya? Mampu mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan atau usaha. Gimana caranya? Ada yang bisa menjawab? Saya Ibu. Iya. Kan kita sebelum usaha kita punya pikiran apa yang Iya, mau kita apa aja, usahakan. kira-kira? Misalnya Yang bisa membangun nih. misalnya mau jualan es jeruk. Nah, kita kan belum bisa nih buat es jeruk, ya Iya. belajar buat es jeruk seperti itu, Ibu. Nah, caranya seperti apa kira-kira untuk mengembangkan sebuah usaha itu? Untuk membuat kita bisa lebih termotivasi untuk mengembangkan sebuah usaha itu apa? Satu, relasi. Oh Ada iya, lagi? relasi. Dua, Dari apa? Mbak Riris, lihat tutor sih. tutor dari Iya, itu. Ya, bagus. Selain itu, yang dalam lingkup sosial aja deh. Apa kira-kira? Mengikuti apa? Mengikuti zaman perkembangan. Seminar, Iya dong. seminar. Iya, mengikuti sosial. Bener banget. Ibu kok ketawa kayak ngece gitu, Bu? Saya nggak ngece ya mas. Ini cuman apa ya? Selanjutnya Sudah kasihan ibu diri. Perutnya kaku. Langsung aja, Bu. berani mengambil risiko yang diperhitungkan dalam dunia usaha. Nah, seperti apa nih? Ada yang memberikan mungkin salah satu contoh dalam lingkungan kalian. Ada nggak kira-kira orang yang bisa membuat kalian termotivasi untuk bisa mengambil sebuah resiko yang diperhitungkan dalam dunia usaha? Iya, ayahnya atau ibundanya? Bener. Kan ayah saya kan pengusaha, jadi kayak kadang Pengusaha apa Mbak Riris? tembakau. Tembakau, oke. Jadi, harus menerima resiko. Kadang kan kalau lagi kirim satu truk kalau berapa itu kan biasanya dibawa sama orang, juga lari, nah kayak gitu. Tapi hebatnya ayah tuh kayak udah yang ngedon gitu. Jadi kayak ya udah mau Dan keren. bagus. Ada lagi? Mas Al? Tidak ada. Tidak ada. Ayo, enggak ada. Sudah, kita lanjut ya. Sikap positif yang perlu dimiliki. Yang pertama yang tadi udah saya katakan ya, disiplin sesuai dengan judul kita, yaitu mampu mengatur waktu dan menyelesaikan tugas secara tepat waktu. Ada yang di sini belum bisa menyelesaikan tugas secara tepat waktu? Sudah bisa, Bu. Sudah bisa semua Iya. secara tepat waktu, efisiensi. Sudah Bu. Oke, bagus. Tanggung jawab, yang bertanggung jawab yaitu menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh kesadaran tanpa diobrak-obrak teman-temannya. Siap, Mas Al ngantuk. Ya, nanti. Kita perlu ice breaking nggak? Enggak perlu, enggak perlu, Bu. Nggak perlu Bu. Kok nggak perlu? Lah Mas Al ngantuk ini gimana? Nggak apa-apa nih. Iya, enggak apa-apa. Lanjut aja. Lanjut aja. Efisiensi waktu, Bu. Iya, efisiensi waktu. Cuma sekarang udah pukul berapa ya? Enggak, cek ya. Masih lagi. Bisa salah satu ngecek? Sekarang pukul berapa? Sudah lebih dari 10 menit, Bu. Tinggal 3 menit. Bisa itu. Yang kedua tadi ada tanggung jawab, yaitu menjalankan tugas secara dan kewajiban dengan penuh kesadaran. Yang kalian tuh nggak perlu diobrak teman-temannya ya.
udah harus kesadaran diri sendiri, tugasnya dikerjakan. Yang ketiga, keuletan dan juga ketentuan, tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Ketika mendapati kesulitan tugas, ketika mendapati ini susah sekali nih, apa matkul apa gitu, itu kalian bisa untuk selalu mencoba, mau berani mencoba secara terus menerus. Entah itu belajar sama teman-temannya, entah itu belajar dari YouTube ya Mbak Anis ya. Yang keempat ada kreativitas dan juga inovasi, selalu mencari cara baru untuk meningkatkan kinerja dan juga menciptakan peluang. Ada yang punya kreativitas di sini atau inovasi untuk kedepannya, tujuan kalian kedepannya? Ada yang udah mulai mencoba suatu kreativitas? Belum. Kemarin sih Bu, saya ini bikin apa? Kan saya hobi mancing nih. Itu saya buat alat pancing atau namanya biasanya cekrak itu. Nah, di situ saya buat sendiri dari kawat. Nah, di situ ternyata tak modifikasi lebih bagus lagi, lah kok laku dijual. Gitu. Jadi teman-teman saya itu saya tawarin Bu, pakai ini loh, bagus ya. Gitu. Nah, ini contoh salah satu Mas Yursa, walaupun nggak make sense antara hobi dia dan juga cita-cita dia, tapi ada kalanya dia itu bisa untuk mengembangkan apa yang potensi yang dia miliki. Berani ambil resiko Ibu. Bagus, berani mengambil resiko. Nah, yang keberapa tadi? Yang kelima, ada komunikasi yang baik dengan teman-temannya, mampu bekerja sama dalam tim dan juga membangun relasi yang profesional. Ada yang mau tanyain? Ada yang tahu nggak cara membangun relasi itu gimana sih kalau dalam lingkup sekolah? Humble. Ada lagi? Bagus. Mancing Bu. Mancing itu biasanya banyak anaknya Bu. Jadi di situ kita punya teman baru, apalagi kalau kita pindah-pindah spot mancingnya. Nah, itu pasti kita dapat teman baru. Nah, secara tidak langsung relasi kita bertambah. Bagus. Untuk meningkatkan potensi yang diambil kita dia dalam hal permancingan. Mbak Redis ada yang mau kasih pendapat, masa diam aja yuk. Kalau saya mungkin kayak di sekolah kan ada organisasi OSIS itu, nah ikut OSIS itu kan banyak teman. Oh, bagus. Pertanyaannya bagus, jawabannya bagus. Terus ikut seminar gitu. Selanjutnya ada etika kerja yang baik. Gimana cara etika kerja yang baik itu apa aja? Jujur. Ya, terus apa lagi? Amanah, sopan Bu. Ya. Ya, jujur, amanah, sopan. Menghormati aturan, menunjukkan profesionalisme dalam bekerja maupun berwirausaha. Nah, selanjutnya langkah-langkah membangun kemandirian dan sikap positif. Yang pertama, mengenali minat dan juga bakat. Bakatnya tadi temannya Mas Yoga. Dia bakat dalam hal mancing. Dia tahu dia suka dalam hal petualangan. Mungkin nanti kalau saya bisa sarankan, ambil jurusan perikanan. Bisa. Ya, nggak masalah. Nah, itu mengenali minat dan juga bakat supaya kedepannya itu ada tujuan yang make sense, yang nyambung ya. Selanjutnya meningkatkan keterampilan. Ada yang ini enggak yang sudah bisa tahu keterampilan kalian selain Mas Jujur tadi? Enggak ada. Baris masak Bu. Ya sudah lah. Yang ketiga ada belajar dari pengalaman dan praktik langsung. Yang keempat membangun pola pikir mandiri dan juga positif, tidak takut gagal dan juga selalu mau belajar, usaha dan berusaha. Nah, terus membuat perencanaan yang jelas. Perencanaan seperti apa yang dimaksud? Ada yang bisa menjawab? Langkah-langkah, ada judulnya di langkah-langkah. Jangan diem aja deh kalian. Langkah-langkah membangun kemandirian dan sikap positif. Di sini ada tertera jelas. Membuat perencanaan yang jelas itu seperti apa? Perencanaan itu apa? Mungkin membuat schedule ya. Bagus, schedule. Ada lagi? Contoh ini deh schedule-nya. Yang oke, kalian udah ada nggak
contoh schedule gitu? Belum sih. Belum buat perencanaan yang jelas. Tapi tadi udah bisa efisiensi waktu nggak diobrak-obrak temannya saat mengerjakan? Udah semua tanggung jawab pada tugas? Sudah. Mas Al sudah? Sudah dong Bu, saya mau jadi dokter masa telat-telatan. Bagus, bagus. Oke, Iya. yang ke terakhir ada membangun jaringan. Jaringan apa nih? Jaringan pancing? Internet, enggak maksudnya ini relasi ya Bu. Relasi. Kok internet? Salah. Iya. Sorry. Selanjutnya ada tantangan dalam dunia kerja dan usaha. Persaingan kerja yang semakin ketat, perubahan teknologi yang cepat, kurangnya pengalaman bagi lulusan baru, modal usaha yang terbatas bagi yang ingin berwirausaha. Tantangan yang kalian dapatkan saat ini apa kira-kira apa aja? Tantangan. Ada nggak kira-kira Kesulitan kalian mengerjakan tugas. itu untuk mencapai masa depan? Oke, guru ya, bagus. Ya. Mas Irza apa tantangan untuk kedepannya nih, tantangan yang kalian hadapi saat ini Saat untuk ini menuju minat dan bakat kalian kedepannya, tujuan kalian kedepannya? besok kan rencana saya jadi dokter nih Bu. Nah, di situ tantangan saya yaitu nggak nyambung sama hobi saya, itu tantangan sebenarnya Bu. Oke, bagus. Oke, Kita lanjut lanjut aja Bu, aja ya. waktunya Iya. sudah mau habis Bu. Iya, ini waktunya. Bisa dibaca langsung biar yang lain mendengarkan. Cepat banget. Peluang apa saja yang bisa kita ambil? Yang pertama, banyaknya pelatihan dan sertifikasi yang dapat meningkatkan kompetensi. Yang kedua, kemudahan akses informasi dan teknologi yang mendukung peluang usaha. Yang ketiga, program kewirausahaan dan bantuan modal bagi pemula. Dan yang terakhir, tren pekerjaan fleksibel dan ekonomi kreatif yang membuka banyak peluang pekerjaan. Oke. Nah, ini enggak. Baik, anak-anak, di sini ibu punya lembar kerja. Kita punya waktu berapa menit? Boleh dicek sekarang jamnya? 2 menit Bu. Kita kasih waktu, ibu kasih waktu 2 menit aja ya. Iya. 2 menit untuk mengerjakan. Kalian secara cepat aja dan poin-poinnya aja. Setelah itu kita Oke, siap. bahas. Oke. Ini aja deh. Ini ada studi kasusnya. Itu apa? Di kasus ini, Ini studi kasus. Nah, ini aja wis. Mas Al itu apa? Sama aja. Terserah. Oke. Sudah semua? Pulpennya di depan Ibu. Poinnya di depan ya. Iya. Silakan. Cepat ya, 2 menit. Kasih waktu 2 menit. Sekarang pukul Wor. 13. 16 lah. Selesai, setelah itu kita pembahasan penutupan. Bisa dibaca dulu ya, setidaknya kalian paham, nanti bisa pembahasannya bisa secara efisiensi. Setelah di kasusnya jadi baca ya. Yuk. Tadi kasusnya dibaca, tadi kita mulai pukul berapa ya anak-anak? Sekitaran Jam 10 kurang 5 menit Bu. Tadi. ibu Sudah Bu. kasih waktu 5 menit aja deh, nggak apa-apa. Kita Sudah, Bu. masih ada waktu 11 menit kok. Harus 30 menit ya untuk konselingnya ini. Ayo, Mas Al bisa dimulai nanti. Sudah Bu, sudah selesai. Nanti pukul berapa ya kira-kira? Ini sih. Pukul 10:20 lah. Atau enggak 10:17. Sudah Ibu, sudah selesai.
dibaca dulu tadi kasusnya dipahami. Nanti pembahasannya bisa per orang juga nggak masalah karena ini bukan kerja kelompok. Iya. Ada yang mau tanyakan? Sudah Bu. Bisa dibaca semua studi kasusnya. Saya itu dipahami. Nanti tak minta satu-satu untuk maju ke depan supaya waktunya pas 30 menit untuk konselingnya ya. Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah? Sudah. Dari juga udah? Kita langsung aja ya. Oke. Satu anak bisa maju ke depan. Mau jawab Mbak Anis? Mbak Anis. Mbak Anis bisa maju ke depan ya? Bisa dibaca dulu. Apanya Bu? Ceritanya. Biar teman-temannya mendengarkan. Oke. Judul studi kasusnya langkah mandiri Fajar dari bengkel sekolah menuju dunia kerja. Iya. Cerita dari seorang guru BK saat Langsung aja. saat saya pertama kali bertemu Fajar di kelas 12 SMK jurusan teknik kendaraan ringan, saya melihat seorang siswa yang rajin hadir tapi jarang bersuara. Ia pendiam, cenderung pasif, dan ketika praktek bengkel, ia hanya menjadi pembantu teknisi, bukan pelaku utama. Ia seperti ikut arus saja, tidak menunjukkan inisiatif atau keberanian mencoba. Suatu hari, guru produktif di jurusannya mendekati saya dan berkata, "Bu, saya khawatir sama Fajar. Kalau begini terus, dia akan kesulitan saat magang nanti." Saya tahu ini saatnya sebagai seorang guru BK terlibat lebih dalam. Saya mulai dengan mengundang Fajar untuk sesi konseling individu. Di sana saya mencoba membuka ruang aman baginya untuk berbicara. Awalnya sulit, tapi perlahan ia mulai bercerita bahwa ia itu sebenarnya ingin bekerja di bengkel setelah lulus, tapi ia merasa tidak cukup pintar dan tidak sebaik teman-temannya. Nah, dari sana saya sadar bahwa masalahnya bukan sekadar keterampilan teknis, namun soal kepercayaan diri dan rasa takut gagal. Iya. Lalu saya mengajak Fajar untuk mengikuti layanan bimbingan karir di mana kami membahas berbagai peluang kerja dan usaha di bidang otomotif. Saya juga memfasilitasi pelatihan soft skill berupa role play sederhana, berpura-pura menjadi mekanik yang menjelaskan servis kepada pelanggan. Fajar gugup tapi ia mencoba. Kami kemudian memberi tantangan proyek kecil di bengkel. Dengarkan ya temannya ya. sekolah. Fajar diminta memperbaiki sebuah motor rusak tanpa bantuan langsung, hanya arahan umum dari guru. Ia ragu-ragu, tapi perlahan-lahan ia mencoba mencatat prosesnya dan akhirnya motor itu berhasil diperbaiki. Selama 3 bulan kami terus memantau. Saya meminta Fajar membuat jurnal refleksi setiap minggu. Apa yang ia lakukan, apa yang ia rasakan, apa yang ia pelajari. Dari sana saya bisa melihat proses tumbuhnya rasa percaya diri dan kemandirian. Oke.
Perubahan nyata mulai terlihat. Fajar mulai menawarkan jasa servis ringan di lingkungan rumahnya. Iya. Saat program magang tiba, ia tampil lebih siap. Di tempat magangnya, Fajar dipercaya menangani servis motor secara mandiri dan yang mewujudkan kami semua. Ia bahkan ditawari pekerjaan sekaligus. Dan melalui proses ini, saya belajar bahwa siswa seperti Fajar tidak kekurangan kemampuan. Mereka hanya butuh ruang bimbingan dan dorongan untuk menyadari bahwa mereka mampu. Kemandirian dan sikap positif tidak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh pelan-pelan bersama perhatian dan pendampingan yang tulus. Oke, sudah. Bagus. Bisa dibacakan tadi lembar kerjanya Mbak Anis. Nomor 1. Kita bahas sama-sama ya teman-teman. Nomor 1, apa hambatan utama yang menghalangi Fajar untuk berkembang di awal cerita? Jadi hambatan utama Fajar itu ia kesulitan saat magang. Nah, faktornya karena dia tidak percaya diri dan ia merasa takut gagal saat Oke, di bagus. bengkel tersebut. Poinnya adalah apa? Masalah poinnya apa berarti? Poinnya Fajar tidak percaya diri karena Bagus. dia merasa tidak cukup pintar. Nah, itu dia. Oke. Yang selanjutnya itu jelaskan kaitannya dengan kesiapan kerja. Tadi dia seperti apa jadinya? Udah disebutkan tadi? Dia ini membuat jurnal refleksi setiap minggu. Jadi dia kayak membahas schedule mungkin ya. Dan juga di situ sama gurunya dibantu untuk melatih soft skillnya. Bagus. Ya, itu bisa menjadi salah satu solusi ya, teman-teman. Yang kedua, Dari semua intervensi yang dilakukan guru BK, menurutmu mana yang paling berdampak bagi Fajar? bisa cepet. Menurutnya berdampak bagi Fajar. Dia ini sibuk percaya diri, lebih percaya diri aja pas waktu magang. Jadi dia sehingga dia tuh bisa dipercayai orang gitu loh buat servis motornya itu. Oke, yang ketiga, bagaimana proses refleksi mingguan membantu Fajar mengenali potensi dan perubahan dirinya? Apa pentingnya refleksi dalam proses pertumbuhan kemandirian? Apa teman-teman? Pentingnya refleksi dalam proses pertumbuhan kemandirian itu apa? Untuk apa? Untuk menggali potensinya dan Bagus. kepercayaan diri seorang anak. Oke, terima kasih bantuannya Mas Al. Oke, jika kamu berada di posisi Fajar nih, bagaimana kamu akan merespon tantangan tersebut? Apa yang akan kamu lakukan? Yang berbeda. Berbeda dari dia maksudnya. Dari si Fajar ini apa kira-kira? Kalau Dari saya respon awal nih. eh, Tadi kan tentang utamanya nggak kurangnya kemandirian. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan berbeda sama Fajar? Kalau Fajar kan atas bantuan teman-temannya, bantuan dia, teman itu guru, terus yang buat schedule. Kalau kalian Mungkin tutor ya Bu. gitu, tutor hidup. Mbak Anis lebih suka tutor hidup daripada bergaul. Ya kan saya hobi masak Bu. Saya Oh hobi iya, masak. bagus, bagus, bagus. Mbak Riris. Ya hampir sama kayak Fajar sih. Oke. Cuma cobanya mandiri. Kita lanjut dulu. Di belakang kita langsung membahas saja. Sebenarnya ini poin yang penting. Dalam hal apa kalian merasa belum mandiri? Apa yang membuat kalian belum mandiri mengambil inisiatif? Kira-kira apa yang membuat kalian kira-kira kurang mandiri dalam mengambil inisiatif? Misal inisiatif mengerjakan tugas duluan tanpa diminta oleh guru. takut salah, Bu. Takut salah, ada lagi? Ini ya, inisiatif mungkin nggak ada inisiatif dalam mengambil tindakan duluan nih. Mungkin Ya. masih bergantung Bu. Bergantung sama Apa yang membuat kalian nggak percaya diri? Biasanya ada yang belum percaya diri. Belum saya introvert, Bu. Introvert, Iya. masalah introvert. Apa yang membuat introvert? Ya introvert itu sifat bawaan, Bu. Bisa dirubah sebenarnya. Enggak bisa. Bisa dirubah ya teman-teman. Sifat itu bisa dirubah. Dengan cara apa? Lingkungan. Saya itu ini for information aja. Saya itu dulu orangnya introvert. Saya dulu orangnya benar-benar introvert dan nggak bisa sama sekali untuk ngomong depan orang. Karena saya ada masa-masa di mana saya merasa terpuruk.
Nah, itu apa yang membuat saya bisa berada di sini? Dikarenakan faktor utama saya keluarga, teman-teman. Jadi dirubah sebenarnya ya. Oke, Mbak Riris, apa yang Mbak Riris ini membuat Mbak Riris kurang mengambil inisiatif apa? Masih ini sih Bu, kayak tergantung teman. Kecenderungan kepada teman. Iya. Dalam hal inisiatif. Oke. Apa yang kira-kira berarti itu faktor utama apa? Nggak percaya diri lagi-lagi. Iya. Apa yang membuat nggak percaya diri? Ya, takut Kemampuan. salah. Takut salah. Kemampuan berarti nggak percaya akan kemampuan potensi dirinya. Sama kayak si Fajar tadi ya. Digali lebih lanjut ya. Kita harus usaha gini. Jangan terlalu memandang apa pandangan orang lain kepada kita. Jangan terlalu berpatok pada pandangan orang lain kepada kita. Oke, poin pembelajaran hari ini apa kira-kira teman-teman? Kita langsung aja sebelum penutupan. Poinnya kira-kira apa? Mas Al, bisa sebutkan poinnya? Oke, poin dari pembelajaran ini yaitu kita sebagai anak muda kita harus mempersiapkan diri ke jenjang lebih lanjut, terutama dalam wirausaha. Oke. Nah, kan kita butuh nih makan, minum, kita nggak akan selamanya ikut orang tua. Iya, seperti itu. bagus. Apalagi kalian SMK ya udah seharusnya mempunyai tujuan kalian. Kalian masuk ke jurusan ini juga sesuai dengan minat kalian ya. Kedepannya itu diusahakan make science, diusahakan sesuai dengan apa jurusan kalian pada saat ini. Nah, tadi kita cuplik dikit aja. Apa aja yang bisa menumbuhkan kita untuk menjadi lebih baik untuk kedepannya? Selalu mau mencoba. Selalu mau mencoba. Ada lagi? Satu-satu aja. Yuk, setelah itu penutupan. Mas Al? 1, 2, 3. Berani ambil resiko. Ada yang paling bagus. Motivasi Apa nih? Bisa dijelaskan lebih lanjut? motivasi mungkin lihat pengalaman orang gitu loh Bu, jadi kita mungkin bisa termotivasi Berarti kalau mau melihat pengalaman orang lain dari apa tuh? dari Gimana caranya? perjuangannya dia itu Bu. Enggak, maksudnya gimana caranya kita bisa mengetahui bahwa orang lain tersebut menjadi salah satu motivasi kita? Ada pelajaran dari orang lain itu yang bisa kita ambil untuk menjadi motivasi. Kira-kira gimana? Kok bisa? Belajar dari YouTube? Relasi sosial ya teman-teman, itu sangat penting supaya kita juga mempunyai pandangan, mempunyai sudut pandang lain. Oh, kira-kira kalau ini seperti ini seperti ini. Seperti itu ya teman-teman. Iya. Baik Bu, baik, mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan pada hari ini. Kita juga sudah dapat menyimpulkan pembelajaran pada hari ini seperti apa. Baik, karena waktu juga sepertinya sudah habis, kita akhiri pembelajaran hari ini. Sebelumnya ada yang mau memimpin doa? Mas Al. Oke, sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek kan berapa menit?